Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Hari ini, Kamis 29 Juli 2021, kita sama-sama akan mengikuti acara kuliah Alkitab malam atau Kalam. Tema yang menarik akan mengajak kita bersama-sama bergumul dan mempersoalkan tentang kremasi dalam pandangan gereja kita. Tema yang menarik ya. Ayo Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak kita mengawali kalam saat ini dengan kita bersama-sama membuka, menyanyi dengan sebuah lagu dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, sorga yang bakar, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesat. Pandang Yesus juru selamat
bersama dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu kau diterimanya. Amin. Mari sekarang kita bersama-sama buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu memiliki kesempatan yang indah untuk bertemu dengan para sahabat kami di berbagai tempat dan di berbagai kota, supaya kami bisa bersama-sama mendalami kebenaran firman Tuhan dalam acara kuliah Alkitab malam saat ini. Mari Tuhan, perlengkapi hamba-Mu melayankan sabda firman-Mu. Begitu juga persiapkan hati kami semua dari tempat kami masing-masing untuk membuka diri terhadap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami siap bertumbuh dalam iman bersama-sama. Kami siap untuk semakin mendalami dan mengenal sabda firman-Mu. Kami sama-sama menyerahkan pelayanan firman Tuhan sebentar lagi diberitakan, memberkati kami satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara yang terkasih, tema yang menarik sekali. Bagaimana kremasi dalam pandangan gereja kita. Ibu bapak, saudara yang terkasih, sebelum kita mendalami bagian kremasi menurut pandangan gereja kita, saya jadi teringat untuk menyampaikan betapa pentingnya diskusi percakapan keluarga saat keluarga kita itu masih utuh, masih lengkap. Apa saja yang perlu dibicarakan? Yang pertama, kita bisa saling mempersoalkan kalau suatu saat di antara kita dipanggil pulang Tuhan. Mau pilih dimakamkan atau mau pilih model kremasi diperabukan. Ibu bapak, saudaraku, kadangkala kalau ini tidak dibicarakan, malah nanti yang teringat itu perkataan pada saat sedang marah. Ya, ketika seseorang dalam keluarga sedang marah, dia berkata apa? Besok kalau aku mati, udahlah ndak usah diurus. Gulung pakai tikar, lemparkan ke sungai, beres katanya. Nah, kalau kata-kata kayak gitu nanti diingat-ingat oleh keluarga. Dianggap itu kata-kata wasiat, kata-kata pesan terakhir, permintaan supaya besok kalau meninggal cukup digulung tikar langsung dilempar ke sungai. Gimana coba? Ya, ibu bapak, saudaraku, mesti kita sejak masih utuh lengkap saling menanyakan. Pengennya keluarga itu seperti apa kalau pada saatnya dipanggil pulang Tuhan. Ketika keluarga masih utuh lengkap, juga menarik kalau keluarga saling mempersoalkan dan membicarakan dan mengerti disimpan di mana dokumen arsip penting kepunyaan kita. Ya. Dokumen-dokumen itu apakah sudah tersimpan utuh dengan baik
di satu tempat? Atau masih tercecer di sana-sini? Dan kayaknya semua anggota keluarga perlu memiliki dokumen arsip penting ini. Apalagi zaman sekarang, dokumen-dokumen seperti ini bisa di-scan, bisa disimpan arsip secara online, ditaruh sebagai dokumen pribadi di handphone kita juga bisa, ya kan? Tapi paling tidak dokumen-dokumen arsip penting itu semuanya tahu ada di mana gitu ya. Belum lagi kalau kita mesti membahas yang ketiga. Perhiasannya jumlahnya ada berapa? Sertifikat ditaruh di mana saja, masih utuhkah satu persatu perlu dicek. Ya. Tabungan semua terbuka, kita punya berapa rekening, sang suami punya berapa rekening, sang istri punya berapa rekening di bank, ada di bank mana saja, anak-anak punya tabungan di mana. Kayaknya semuanya ini butuh terbuka dan dibicarakan dengan menarik. Termasuk deposito, ya, ditaruh di mana arsip-arsip tadi. Dan menarik, jangan lupa kalau punya hutang juga dibicarakan dalam keluarga. Aku masih punya hutang pada siapa, jumlahnya berapa, janji melunasinya kapan. Satu persatu, sehingga semua urusan-urusan ini sudah dibicarakan pada saat keluarga masih utuh, masih lengkap. Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, sekarang ayo kita menyorot seputar kremasi. Apa yang menarik tentang kremasi? Apabila kita amati dalam situasi sekarang ini, tepatnya dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, maka kremasi atau pembakaran jenazah menjadi salah satu pilihan yang mulai banyak dipilih oleh pihak keluarga yang sedang berduka cita. Beberapa alasan yang melatar belakangi pilihan tersebut adalah karena kalau dimakamkan itu harga tanah semakin mahal. Belum lagi membayar pajak makam, itu mesti disiapkan dari waktu ke waktu. Bahkan lokasi pemakaman bisa saja nanti digusur. Bahkan juga kadangkala jauh berada di luar kota. Orang-orang modern mulai berpikir praktis. Toh kenyataannya kuburan pun itu sudah makin jarang ditengok oleh keluarga. Yang namanya anak-anak belum tentu setahun sekali bisa menengok makam orang tuanya. Menantu juga sama seperti itu. Apalagi cucu, apalagi cicit. Berapa banyak kuburan saat ini jarang dikunjungi oleh keluarga. Membuat orang berpikir, kenapa tidak memilih kremasi? Nah, Ibu Bapak saudaraku, gambar kremasi, pembakaran, perabuan jenazah membuat kita bertanya-tanya, bagaimana menurut pemahaman gereja GKI? Puji Tuhan, dalam persidangan Sinode Am GKI tahun 1964, GKI menyatakan tidak menolak kremasi berdasarkan atas landasan bahwa soal cara perawatan jenazah, yaitu dikuburkan atau diperabukan, bukan merupakan hal yang hakiki bagi gereja. Melainkan berdasarkan keyakinan bahwa orang-orang yang meninggal dunia diserahkan pada rahmat Allah yang berkuasa membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi
gereja-gereja GKI sejak tahun 1964 sudah menyatakan dalam keputusan sinode bahwa GKI menerima pelaksanaan ibadah kremasi dalam upacara kedukaan. Ibu bapak, saudaraku, mungkin muncul lagi pertanyaan di antara kita. Pak Stefanus, apakah dalam Alkitab ada kisah-kisah cerita seputar kremasi? Ada. Paling tidak saya menemukan ada 3 kisah Alkitabnya. Ya, kisah Alkitab yang pertama kita temukan dalam kitab 1 Samuel 31 ayat 12 dan ayat 13. Ayo kita baca bareng-bareng firman Tuhan begini ya. Maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya, lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kisah ini menceritakan bagaimana yang namanya pembakaran jenazah saat itu dilakukan sebagai tindakan bagi orang Israel agar jenazah raja kami, Raja Saul bersama dengan jenazah anak-anak Raja Saul itu tidak jatuh ke tangan bangsa Filistin. Jadi mayat-mayat itu kemudian dibakar. Kita melihat prosesi pembakaran jenazah. Kita melihat prosesi kremasi dalam rangka mengamankan bagaimana jenazah orang yang kami cintai tidak jatuh di tangan pihak musuh. Lalu cerita yang kedua mana? Kita temukan kisah Alkitab yang kedua dalam kitab Amos 6 ayat 10. Ayo kita baca bareng-bareng Amos 6 ayat 10 ya. Dan jika pamannya pembakar mayat itu yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, kalau kita membaca kitab Amos, kita akan temukan latar belakang kisah ini, proses pembakaran jenazah dilakukan untuk mencegah penularan penyakit pes. Ya. Jadi mayat-mayat yang meninggal karena kena penyakit pes atau sampar itu langsung dibakar supaya tidak menular kemana-mana. Menarik. Tapi juga ada bagian yang ketiga dalam kisah Alkitab. Imamat 20 ayat 14. Yuk kita baca bareng-bareng begini ya. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Oke, cerita Alkitab yang ketiga mau mengatakan, ini peristiwa pembakaran sebagai hukuman mati untuk membasmi kejahatan dosa. Ya, bahkan kalau kita melihat orangnya itu dibakar hidup-hidup ya, gara-gara mereka melakukan perbuatan-perbuatan tercela, sehingga kalau seorang laki-laki menikahi perempuan dan sekaligus menikahi ibunya,
3 orang ini dibakar hidup-hidup. Wah, ini agak berbeda sedikit dengan kremasi, tapi paling tidak kita menemukan bagaimana pembakaran itu dalam rangka hukuman mati untuk membasmi kejahatan. Tapi mungkin kita juga bertanya lagi, Pak Stefanus, bagaimana dalam Alkitab Perjanjian Baru? Saya menuliskan bahwa Alkitab Perjanjian Baru tidak memberikan informasi kepada kita mengenai kremasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita mengupas tentang kremasi, betapa penting kita perlu untuk mendasarkan pada keyakinan iman di dalam agama Kristen, ditekankan tentang kebangkitan tubuh. Ini landasan pertama untuk kita membahas kremasi. Orang Kristen tidak perlu takut menghadapi kematian. Apa sebab? Ya, sebab Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi kita. Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga dan kubur menjadi kosong. Ia benar-benar hidup. Ia menang melawan kematian. Jadi kuasa kematian itu tidak lagi berkuasa atas diri kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian justru harus kita imani sebagai pintu masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Allah. Mana buktinya kalau maut sudah dikalahkan? Kita temukan dalam pembacaan surat 1 Korintus 15 ayat 55. Ayo kita imani dan kita ucapkan sama-sama begini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah kalah, dikalahkan dengan kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi mungkin ada di antara kita justru mulai bertanya-tanya, bagaimana cara tubuh kita nanti dibangkitkan pada saat Kristus Yesus datang yang kedua kali? Nah, pertanyaan seperti ini pernah juga dipersoalkan oleh jemaat Tuhan di kota Korintus kepada Rasul Paulus. Dan indah sekali bagaimana pertanyaan ini membuat Rasul Paulus mesti menulis, menguraikan soal pemahaman iman Kristen mengenai kebangkitan tubuh secara panjang lebar dalam surat 1 Korintus 15. Kalau ibu bapak saudaraku nanti memiliki waktu, silahkan membaca surat 1 Korintus 15. Rasul Paulus menguraikan ajaran-ajaran iman Kristen tentang kebangkitan tubuh. Dan orang Kristen di kota Korintus menurut bacaan firman ini sempat bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Pertanyaannya seperti ini. Ya, menarik. Apa jawaban Rasul Paulus? Ayo kita temukan jawabnya dalam surat 1 Korintus 15 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Kita baca bareng-bareng demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang kita bisa simpulkan dalam bacaan firman ini?
Rasul Paulus mau menuliskan pengajaran iman kita tentang kebangkitan tubuh itu tidak berkaitan dengan jenazah yang telah menjadi abu. Semua jenazah yang dikuburkan akan hancur, begitu juga semua jenazah yang dikremasi juga hancur. Jadi soal kebangkitan tubuh tidak bergantung dengan kondisi tubuh manusia di dunia ini. Itu namanya tubuh alamiah. Nanti yang dibangkitkan itu tubuh rohaniah. Betapa beruntungnya kalau kita mengimani hal ini. Andai kata ada orang yang tubuh alamiahnya itu rusak, cacat karena kecelakaan, atau mungkin cacat bawaan sejak dari lahir. Di sorga yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah yang utuh, yang sempurna. Begitu juga mungkin bila ada orang yang mempertanyakan bagaimana penumpang pesawat terbang yang mengalami kecelakaan pesawatnya sampai ditemukan tubuhnya hancur berkeping-keping. Nanti yang dibangkitkan tubuh yang mana? Alkitab mengatakan yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Yang utuh, yang sempurna, yang Tuhan karuniakan sebagai tubuh sorgawi. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara yang terkasih. Sekarang mari kita sama-sama menyoroti fakta-fakta seputar kremasi. Ya. Kita boleh melihat di sini gambar seorang petugas pemakaman, seorang petugas pelayanan kedukaan maksud saya, sedang mempersiapkan bagaimana peti itu dimasukkan ke dalam tempat yang bernyala-nyala apinya. Ya, atau sering disebut tempat ini namanya krematorium, yaitu tempat untuk melaksanakan kremasi. Apa saja yang perlu kita tahu? Ibu bapak, saudara yang terkasih, inilah fakta yang perlu kita tahu. Sebelum dikremasi, jenazah akan dimandikan dan diberi pakaian. Biasanya jenazah ini tidak perlu dibalsem sebelum kremasi. Kalau dalam masa-masa COVID seperti ini, jenazah biasanya akan diberi cairan disinfektan, dibersihkan. Dan pasti para petugas yang memandikan jenazah akan mengingatkan supaya perhiasan-perhiasan yang dipakai di tubuh jenazah itu butuh dilepas. Jam tangan, cincin, anting, gelang, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau sudah dimandikan, dibersihkan, dipersiapkan, lalu jenazah akan dimasukkan dalam peti mati dengan model peti yang mudah terbakar dan mudah hancur. Agak berbeda peti untuk kremasi dibandingkan peti untuk dimakamkan. Berbeda. Peti untuk kremasi terbuat dari bahan yang mudah terbakar dan mudah hancur. Ya. Peti ini nanti akan ikut terbakar bersama dengan jenazah atau jasad yang ada di dalamnya. Berbeda dengan ibadah pemakaman, maka di dalam peti itu tidak perlu disertakan Alkitab. Enggak perlu disertakan tumpukan baju-baju yang disukai semasa hidupnya. Enggak perlu ditambahkan sisir dan benda-benda yang lain-lain. Kenapa? Karena ini nanti akan menambah beratnya abu, ya. Karena akan tercampur dengan abu jenazah. Sehingga sangat praktis disarankan biasanya ketika jenazah yang akan dimasukkan dalam peti untuk kremasi, diharapkan tidak banyak barang-barang disertakan di dalamnya. Oke, fakta yang berikutnya, tahukah kita proses kremasi siap segera dimulai.
Itu berarti panas api nanti akan sanggup mengeringkan tubuh jenazah ini. Akan ikut membakar kulit dan rambut, membakar jaringan otot, menguapkan jaringan lunak dan tulang-tulang yang lainnya. Proses kremasi dilaksanakan. Tahukah kita? Sisa-sisa kremasi ini nanti disebutnya sebagai abu. Walaupun pada kenyataannya sisa hasil pembakaran itu terdiri juga ada potongan-potongan tulang. Ya. Kremasi ini menghasilkan kira-kira antara 3 sampai 9 pon sisa abu pembakaran. Atau kalau ditimbang pakai timbangan kilogram, maka bobot abu itu kira-kira tinggal 1,5 kilo atau 4 kilo. Tergantung pada ukuran tubuhnya, tinggi besar atau tubuh yang pendek kecil. Ya. Juga proses yang digunakan oleh krematorium ikut menentukan, termasuk tebal tipisnya peti, termasuk pakaian yang dikenakan seperti apa. Ya, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, tahukah kita saat prosesi kremasi dilakukan, maka ruang kremasi pembakaran itu memiliki suhu antara 760 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius. Dan kita pun perlu tahu, dengan suhu sepanas itu, kita temukan fakta berikutnya. Ada beberapa jasad yang akan melakukan sejumlah gerakan di dalam ruang krematorium itu. Ya. Misalnya jenazah itu bisa dikatakan duduk tegak atau mengalami kontraksi otot lengan pada mayat, atau jari-jari tampak bergerak mengepal, atau kepala menjadi sedikit miring. Ibu Bapak, saudaraku, ini bukan soal tahayul, ini bukan soal mistik, namun ini ada hubungannya dengan suhu api di titik tertentu tubuh atau jenazah ini membuat reaksi, mengalami gerakan-gerakan ketika menerima panas dalam suhu yang panas sekali seperti ini. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, berapa lama proses kremasi biasanya berlangsung? Proses kremasi biasanya memakan waktu antara 1,5 jam sampai 3 jam. Perlahan-lahan tubuh mulai terurai jadi abu. Kemudian abu akan dikumpulkan dalam wadah baki. Ya. Ini jenis krematorium yang kita kenal kemarin-kemarin. Karena sekarang juga ada krematorium modern menggunakan model pembakarannya lebih canggih, lebih cepat dan lebih luar biasa dibanding dengan kremasi zaman dulu. Ibu Bapak, saudaraku, satu hal yang perlu kita tahu, bagaimana prosesi kremasi ini betul-betul merupakan peristiwa yang perlu untuk kita tahu. Fakta berikutnya, karena jenazah dikremasi bersama dengan peti matinya, maka abu tersebut perlu dipisahkan dari sekrup, dari paku, dari engsel, dari bagian peti yang tadi digunakan. Ya. Benda-benda yang mengandung logam akan dipisahkan dari abu jenazah. Lalu abu akan ditempatkan pada guci dengan kain merah, nanti diserahkan ke pihak keluarga. Tapi yang menarik di wilayah Purwokerto ini, masih dipisahkan antara abu tulang yang ditumbuk, itu ditaruh dalam guci. Sedangkan abu lainnya itu dibungkus kain, dimasukkan dalam dus. Padahal abu yang di dalam dus itu
memang isinya berupa abu peti, ya, ada abu pakaian, tapi sebenarnya juga ada sisa rambut, ada abu organ dalam perut dan dada. Sebaiknya memang mestinya jangan dipisah, ya. Udah disatukan saja, toh itu bagian dari satu kesatuan. Nah, kemudian kita perlu melihat lagi, bagaimana setelah proses kremasi selesai jadi abu. Fakta yang perlu kita tahu, sebagian keluarga memilih abu yang diserahkan ini untuk kemudian diterima, siap dilarung ke tengah lautan. Dengan menggunakan kapal atau perahu, nanti dari pantai itu terus sampai di perbatasan tengah-tengah laut samudera. Baru abu itu ditebarkan dan ditaburkan di laut. Pemahamannya, supaya pulang kembali ke alam lepas. Gitu. Tapi ada juga begitu keluarga mendapatkan abu jenazah ini, sebagian keluarga memilih supaya abu ini kami simpan dalam rumah penitipan abu atau namanya kolumbarium. Ya. Di tempat kolumbarium itu ada banyak loker atau laci-laci, kotak-kotak penitipan abu. Ditaruh, mereka memilih kami nitip sementara. Ini pilihan yang kedua. Tapi ada juga pilihan yang ketiga, yaitu keluarga yang memilih menitipkan menyimpan abu dalam rumah penitipan abu atau kolumbarium itu titipnya selamanya. Ya. Kalau yang titip sementara itu pemahamannya gini. Nanti nunggu kalau pasangannya dipanggil pulang Tuhan, dikremasi, baru kemudian abunya itu dilarung ke laut bareng-bareng. Tapi bagian yang ketiga orang mau katakan, kami mau taruh abu orang yang kami cintai di tempat kolumbarium ini. Pada loker itu ada namanya terukir di sana. Ada fotonya dipasang di situ. Keluarga sewaktu-waktu masih bisa menengok. Keluarga sewaktu-waktu bisa tetap datang di tempat tersebut. Nah, ini 3 jenis pilihan. Kalau ditanya mana yang paling oke Pak Pendeta, saya katakan semuanya oke. Silahkan itu keputusan keluarga mau milih yang mana, gitu ya. Nah sekarang setelah pelaksanaan kremasi selesai, setelah proses merawat abu jenazah sudah beres, muncul lagi pertanyaan seputar ritual acara selamatan. Ya, kita tahu di tengah-tengah masyarakat kita ini ada tradisi adat mengajarkan bagaimana angka 3, angka 7, angka 40, angka 100, angka 1000 hari itu tetap dipertahankan. Bagaimana masyarakat meminta, seringkali gereja diminta melayani ibadah 3 hari untuk anggota keluarga yang meninggal. Atau diminta mengadakan ibadah 7 hari untuk anggota keluarga yang sudah meninggal. Atau 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tahukah kita? Angka-angka ini mula-mula berangkat menunjukkan soal jarak perpisahan. Jadi keluarga itu masih meyakini kalau baru 3 hari itu arwahnya itu masih di seputar kamar tidur misalnya. Butuh didoakan selamatan. Nanti kalau sudah 7 hari, arwah itu mungkin ada di sekitar ruang tamu, didoakan diselamati, ya.
Biar lewat doa itu diarahkan mau menuju kemana arwah ini nanti bisa pergi. 40 hari mungkin sudah mulai meninggalkan rumah. 100 hari mungkin sudah sampai di seputar halaman depan gitu ya. 1000 hari baru kemudian lepas. Nah, Ibu Bapak, saudaraku, ada tradisi masyarakat ini masih terkait dengan apa yang kita sebut selamatan. Jadi kalau mengadakan acara-acara seperti ini, pemahaman di masyarakat itu masih ada sebuah harapan supaya doa untuk arwah ini perlu didoakan. Supaya arwahnya selamat, jadi diadakan upacara-upacara selamatan. Apakah iman Kristen setuju dengan pemahaman seperti itu? Saya katakan tidak. Kenapa? Bagaimana gereja kita perlu mendasarkan pada Lukas 23 ayat 42 dan 43. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ibu Bapak, saudaraku, bacaan Alkitab ini berkisah tentang sosok seseorang yang mati disalib di sebelah Tuhan Yesus. Sebelum ia mati, ia berseru dan memohon kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Apa jawab Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus dari kata pardes, mengingatkan kita pada kata paradise yang artinya surga. Jadi lewat bacaan ini kita mau diingatkan. Orang yang meninggal di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Enggak perlu diselamati, sudah selamat. Enggak perlu ada ritual acara doa-doa selamatan, doa untuk arwah, tidak perlu. Karena orang yang meninggal di dalam Tuhan Yesus, ia sungguh sudah diselamatkan. Lalu menarik, mungkin kita bertanya-tanya, Pak Stefanus, kok gereja Katolik masih mengadakan doa arwah? Kenapa? Jawabnya kita temukan di sini. Umat gereja Katolik memang meyakini bahwa setelah seseorang meninggal, maka ia masih berada di tempat yang disebut api penyucian atau purgatorium. Namun api penyucian atau purgatorium itu tidak pernah diajarkan di gereja-gereja Protestan. Ya, artinya seseorang kalau meninggal ya langsung sudah bertemu dengan Tuhan. Tetapi kalau di gereja Katolik, hal ini masih diajarkan bagaimana arwah itu berada di tempat api penyucian. Butuh didoakan. Nah, di sini gereja Katolik menggunakan pendekatan yang menarik tentang tadi tradisi adat budaya masyarakat. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, mereka melakukan ibadah-ibadah doa untuk arwah. Bahkan gereja Katolik juga memiliki sebuah ibadah yang disebut misa arwah. Ibu Bapak, saudaraku, itu keyakinan sahabat-sahabat kita dari gereja Katolik tentang adanya api penyucian. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan gereja kita? Nah, di tengah-tengah budaya masyarakat yang masih mengenal acara doa selamatan,
3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Ayo kita menghayati bukan sebagai acara doa untuk arwah yang meninggal, melainkan justru merupakan upaya pendampingan pastoral untuk keluarga yang masih hidup. Ya, kita tahu suasana kehilangan itu baru terasa bukan pada saat sang kekasih itu meninggal dunia, melainkan hari-hari setelah itu. Ketika para sanak saudara sudah kembali ke tempat masing-masing, maka barulah terasa kekosongan kehilangan itu begitu nyata. Gereja ketika diminta melayani ibadah dalam rangka meneguhkan iman keluarga yang masih berduka, gereja kita tidak akan mendoakan arwah. Ya. Puji Tuhan, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana kremasi dalam pandangan gereja kita. Senang sekali lewat acara kuliah Alkitab malam, kita bisa sedikit banyak belajar mengenal tentang kremasi yang ada di tengah-tengah situasi masyarakat kita. Terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Pelayanan kremasi terus semakin banyak dan dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Mari kita mengakhiri di dalam doa berkat. Saya rindu mendoakan setiap kita yang sedang bergumul melewati masa pandemi ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami pada saat ini ingin berdoa secara khusus Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang sedang dalam masa perkabungan, ketika Tuhan panggil pulang anggota keluarga yang terkasih. Oh Tuhan, Engkau melihat tiap tetes air mata perkabungan keluarga anak-anak-Mu. Kami bersatu hati mendoakan agar setiap keluarga ini boleh melihat di dalam rumah Bapa di sorga tersedia tempat yang indah. Bahwa perpisahan dengan orang yang kami cintai ini sungguh-sungguh dalam rangka kekasih kami pulang untuk menghadap Tuhan di dalam sukacita sorgawi. Baik dimakamkan ataupun dikremasikan, kami mengimani Tuhan menyediakan kebangkitan tubuh dengan tubuh rohaniah, dengan tubuh sorgawi. Engkau membangkitkan orang-orang yang kami cintai, diselamatkan dalam sukacita sorgawi. Tuhan Yesus, ajari segenap keluarga melihat melalui peristiwa kematian ini, berakhir sudah sakit penyakit yang dialami, berakhir sudah kesusahan penderitaan hidupnya di dunia. Biarlah kami menghantarkan penuh dengan kerelaan dan keikhlasan. Tuhan telah memberikan sukacita yang baru dalam hidupnya. Tuhan, Engkau hadir buat semua keluarga yang masih dalam perkabungan. Imannya diteguhkan, imannya dikuatkan karena pertolongan kasih cinta-Mu. Pada saatnya kami akan dikumpulkan dan dipertemukan kembali di dalam rumah Bapa yang kekal. Bapa di sorga, hari ini kami juga teringat berdoa secara khusus bagi keluarga kami. Biarlah seisi keluarga kami semakin mengenal tentang keselamatan yang Kau sediakan ya Tuhan Yesus. Biar seisi keluarga kami semakin menyerahkan hidup beriman hanya kepadamu Tuhan. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, kami rindu tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang tercecer belum mengenal Engkau. Biar kami boleh mengenalkan Engkau Tuhan Yesus di tengah keluarga kami. Sehingga pada saatnya kami akan bisa berkumpul bersama di dalam rumah Bapa yang kekal di seberang sana.
Tuhan Yesus, kami sekarang juga mau berdoa untuk keluarga kami yang sedang sakit. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, dan kami pasrahkan proses pengobatan setiap kekasih kami mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapat mukjizat kesembuhan. Kami mau bersungguh-sungguh mendampingi keluarga kami lebih baik lagi. Bila ada di antara kami merindukan berkat kekuatan kesehatan, Tuhan tambahkan daya tahan tubuh yang lebih tangguh dalam masa-masa pandemi ini, sehingga imunitas tubuh kami akan sanggup menghadapi virus COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tinggal buat kami semua. Berkat-Mu kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus yang menyediakan rumah Bapa bagi kami orang-orang percaya. Kami terus maju melangkah di dalam iman. Kami akan setia mengiring Tuhan bersama seisi keluarga kami. Berkat-Mu masuk dalam hati kami Bapa. Tinggallah dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebersamaan Kalam saat ini. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudaraku terkasih, mari sekarang kita mengakhiri acara Kalam ini dengan sekali lagi kita menyanyikan lagu iman kita. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, sorga yang bakar, menyediakan tempat-Mu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhan-Mu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Mari kita nyanyikan bait yang kedua bersama-sama. Yesus mati atas salibnya yang hina, untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumah-Mu. Jangan tolak kasih Tuhan-Mu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya.
Bila kau ditinggalkan teman-temanmu dalam dunia ini yang penuh sesal, pandang Yesus Juru Selamat dan Tuhanmu. Padanya persahabatan yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Amin. Demikianlah kalam pada malam hari ini. Salam sehat buat ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Amin.